Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung pelajaran tajwid, ilmu tajwid. Pada pertemuan sebelumnya sudah 3 ahkam, 3 hukum tajwid yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari sama-sama ya. Surah Al-Baqarah dibuka. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 17 hingga 19 ya. Ayat 17 hingga 19 ya. Pertemuan lepas sudah 3 ahkam. Yang pertama izhar syafawi ya. Izhar syafawi. Izhar syafawi ya. Mathaluhum ya, mathaluhum kamathal ya. Mimati bertemu dengan selain huruf ba dan mim ya. Selain huruf ba dan mim ya. Izhar syafawi ya. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua mad asli ya. Mad asli, mad asli atau tabi'i ya. Kamathalil ladzi, allazi, zi itu mad tabi'i, mad asli. Yang ketiga mad iwad ya, betul, mad iwad. Nara ra ya. Sekarang yang keempat, falamma pembahasan apa? Gunnah. Gunnah ya. Al-gunnah ya. Pembahasan sekarang yaitu al-ghunnatu ya. Ditunjukkan dengan firman Allah, falamma, boleh diperhatikan di sini, falamma ya. Falamma ya. Al-ghunnah maknanya apa? Secara bahasa ya, secara bahasa al-ghunnah adalah sautu yakhruju minal khayshum ya. Sautu yakhruju minal khayshum, suara yang keluar dari rongga hidung ya. Sehingga lebih dikenal ya, sifatnya apa? Dengung ya kan. Hurufnya ada 2 ya. Hurufnya ada 2. Yang pertama mim, yang kedua nun ya. Mim dan nun ya, berhukum al-ghunnah apabila 2 huruf ini musyaddad, bertasydid ya. Ya, bertasydid. Makhrajnya di mana? Makhraj nun dan mim khayshum, rongga hidung ya. Berapa
harokat panjangnya, matnya dua harokat, ya. Jadi panjangnya dua harokat, ya, harokatan, ya. Ya, harokatan, dua harokat. Contohnya bisa dalam bentuk isim, fi'il, dan harf. Ya, isim itu kata nama, fi'il kata kerja, harf. Contohnya yang bentuknya isim, contohnya apa? Minal jin. Minal jinnati wan nas, ya. Isim. Kenapa isim? Ada alif lam, ya. Ini contoh yang isim. Minal jinnati wan nas. Terasa ya, ada dengung, ya. Dua harokat. Bagaimana untuk mengukur dua harokat? Zamanu qabdil isba' au bastihi. Maksudnya apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita sama dengan masa qabd itu apa ini namanya? Menutup, ya, menutup, ya, menggenggam jari atau membukanya, ya. Minal jinnati wan nas, ya. Contoh fi'il sekarang. Contoh yang berbentuk kata kerja. Apa yang berbentuk kata kerja? Kalau berbentuk huruf, contohnya inna, ya, fa'amma. Sekarang dalam bentuk fi'il, kata kerja. Apa contohnya? Ada yang bisa membagi? Kalau diminta untuk memberi contoh memang agak sulit, ya. Kita lihat langsung, ya. Contoh yang gunnah dalam bentuk fi'il. Contohnya laqad mannallah, ya. Laqad mannallah. Ini dalam bentuk fi'il, ya. Cirinya apa? Sebelumnya ada laqad, ya, taukid. Laqad mannallah, mannallah. Nah, ini dalam bentuk fi'il. Jadi lengkap, ya. Contohnya bisa dalam bentuk isim, fi'il, dan harf. Harf inna, fa'amma, ya. Jelas. Kemudian ta'rif sudah, makhrajnya sudah. Sekarang amakin wujudiha, ya. Apa arti amakin? Jamak dari makan, ya kan? Amakin, tempat-tempat keberadaan gunnah ini di mana saja, ya. Ya.
keberadaan gunnah ini di mana saja, ya. Ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama mim, ya. Tempat-tempat gunnah bagi huruf mim itu adalah ketika mim ini mukhfa, ya, mukhfa, al-mukhfatu. Apa arti al-mukhfatu? Diikhfakan. Diikhfakan. Ikhfa di sini bukan ikhfa hakiki, tapi ikhfa syafawi. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa contohnya? Apa contoh ikhfa syafawi? Itu ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi apa contohnya? Ikhfa mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Kan mim mati bertemu dengan ba. Contohnya, ya, itu iqlab. Contohnya dalam surah Al-Fil, ya, tarmi, ya kan? Tarmihim bihijarah. Ya, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Ya, sebab mim ini adalah huruf syafawi, huruf lisan. Huruf bibir. Ya. Jadi didengungkan. Tarmihim bihijarah. Ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa itu tersembunyi, ya. Ikhfa itu maknanya tersembunyi, ya. Tarmihim bihijarah, ya. Ada dengung di sini, ya. Jadi tempat yang pertama, ya, untuk huruf yang gunnah ini adalah ketika diikhfakan, ya. Kemudian yang kedua diidghamkan. Al-mudghamatu diidghamkan. Diidghamkan. Dikenal dengan idgham syafawi. Ya. Idgham syafawi. Contohnya apa? Contohnya lakum ma kasabtum. Lakum ya. Lakum ma kasabtum. Ada gunnah, ada dengung di sana. Idgham syafawi, idgham mislain saghir. Ya, diidghamkan. Lakum ma kasabtum. Terasa kan gunnahnya, dengungnya? Lakum ma kasabtum. Ya, terasa kan dengungnya? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga,
Yang pertama diikhfakan, diidghamkan. Kemudian yang ketiga diapakan? Nah, yang ketiga ini musyaddadah, ya. Musyaddadatu, ya. Ditasydidkan, ya. Contoh, fa'amma, ya, atau apa? Mimma, ditasydidkan, ya. Jadi inilah tempat-tempatnya, ya. Huruf mim ini digunnahkan, didengungkan. Yang pertama diikhfakan. Contohnya tarmihim bihijarah, diidghamkan, kemudian ditasydidkan. Begitu juga nun, ya. Nun pun sama, diikhfakan, didengungkan, ditasydidkan. Contohnya, huruf yang pertama mim, yang kedua nun. Nun pun sama. Pertama diikhfakan. Contoh, baru diikhfakan ini ikhfa hakiki, bukan ikhfa syafawi, ya. Contoh misalnya mingdu, ya, min dunillah, ya. Ya, nun diikhfakan, min dunillah. Terasa kan dengungnya, min dunillah, ya. Gunnahnya, dengungnya terasa. Kemudian sama seperti yang mim, yang kedua yang pertama diikhfakan, yang kedua diidghamkan, ya. Mudghamah, mudghamatu, diidghamkan, ya. Diidghamkan. Contoh, apa contohnya? Apa contohnya diidghamkan? Bukan. Ini idgham biasa. Contoh misalnya min ni'mah, ya. Min ni'mah. Ini idgham bi gunnah, ya kan? Min ni'mah, ya kan? Idgham bi gunnah. Kalau mim idgham syafawi, kalau nunnya idgham bi gunnah, ya. Digunnahkan. Min ni'mah, min ni'mah. Terasa kan gunnahnya, dengung, ya. Ini diidghamkan. Kemudian yang terakhir ditasydidkan, atau dalam bahasa Arabnya musyaddada, ditasydidkan. Contoh, inna, anna. Oke. Nah, inilah amakin wujudiha, ya, tempat-tempat huruf nun dan mim ini digunnahkan, didengungkan. Nah, sekarang marotibnya. Apa marotib? Marotib jamak dari martabatun, ya kan? Kalau amakin tadi jamak dari amkinatun, amkinatani, amakin. Marotib, tingkatannya, level dengung ini yang paling tinggi, yang diapakan, diikhfakan,
diidghamkan atau ditasydidkan. Nah, itu ya. Mana level tertinggi? Ditasydidkan. Ya. Level tertingginya ditasydidkan. Level teratasnya. Level teratasnya ditasydidkan. Ya. Maratib ya. Maratibnya ya, maratibul gunnah kalau keadaan mim dan nun ini ditasydidkan, itu level tertinggi. Gunnahnya lebih kuat ya. Ya. Gunnahnya paling kuat, maaf. Ya. Contoh yang ditasydidkan inna, kemudian mimma. Nah, ini paling kuat gunnahnya. Inna mimma, tak boleh inna mimma, tak boleh. Kuat dia, paling kuat. Inna mimma. Dua harokat juga ya. Kemudian level kedua, ini kalau ditasydidkan ya kan, tasydid ya. Yang kedua diidghamkan ya. Yang kedua ini diidghamkan ya. Yang diidghamkan. Contohnya apa yang tadi? Min ni'mah ya kan. Min ni'mah. Kemudian kalau mim, lakum ma kasabtum ya. Ya. Ini diidghamkan ya kan? Mudgham. Yang ketiga diikhfakan ya. Yang kedua diikhfakan. Contoh tadi yang nun min dunillah ya. Min dunillah. Yang contoh mim tarmihim bihijarah ya. Nah, ini diikhfakan. Diikhfakan. Yang keempat ini adalah nun sukun yang diizharkan ya, bertemu huruf izhar ya, bertemu huruf izhar. Nah, contohnya yang keempat, bahasa Arabnya as-sakinu al-muzhar ya, as-sakinu al-muzharu, sukun yang diizharkan ya. Maksudnya adalah huruf nun mati yang bertemu dengan huruf izhar. Contoh minhum. Ini pun ada hukumnya jelas, tapi secara asal nun ini kan dengung. Minhum agak terasa sikit sekali ya, sikit sangat ya. Dan yang terakhir ini adalah
al-mutaharrik, ya, huruf yang berharokat. Huruf yang berharokat, berharokat tasydid maksudnya. Selain huruf nun dan mim. Ya. Contoh iyyaka. Nah, ya kan? Ini yang terakhir. Yang terakhir al-mutaharrik. Al-mutaharrik, huruf yang berharokat. Ya. Huruf yang berharokat. Ya. Yang ada tasydidnya, sabdunya. Ya. Selain mim dan nun tentunya. Contoh iyyaka. Ya. Ini berlaku dengung, tapi level terbawah, ya, hanya mengambil hukum asalnya, ya kan, sabdu. Iyyaka tak boleh, iyyaka tak boleh, ya, sikit saja. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, inilah maratibnya. Yang paling kuat adalah yang memang nun dan mim itu sabdu, tasydid. Ya kan? Boleh difahami? Insyaallah. Ada yang tak faham? Ini gunnah, ya. Gunnah. Boleh dihapus, ya. Ustaz, yang tadi tu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Yang sebelah ini ikhfa hakiki. Nun hakiki, kalau mim syafawi. Ya kan? Sebab huruf mim kan, huruf bibir kan. Hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua, ini yang keempat. Hukum yang kelima, falamma adaat. Hukum yang kelima berkenaan dengan apa? Mad. Mad. Yang pertama mad jaiz. Mad jaiz. Ya, mad jaiz. Contohnya falamma adha, ya kan? Ya, falamma adhaat. Ya. Falamma adhaat. Mad jaiz. Jaiz ini maknanya apa? Boleh. Ya, jawaz. Ya. Jaiz ini maknanya boleh. Ya. Apa maksudnya? Boleh dipendekkan matnya. Boleh dua harokat, ya, 4, 5, ya. Mad jaiz boleh dipendekkan sehingga dua harokat, ya. Falamma adaat. Baik, ya. Mad jaiz boleh diperhatikan di sini selepas huruf mad. Kita nak tahu kalimat ini, kata ini termasuk mad jaiz atau mad wajib. Mudah saja, senang saja. Selepas huruf mad, mana huruf madnya? Alif. Alif ini, ya kan?
Kemudian di atasnya ada ya, ada mat juga, ya. Selepas huruf mat berjumpa dengan hamzah, berjumpa dengan hamzah munfasil. Apa makna munfasil? Ya, ya, terpisah, ya, berasingan, ya, berasingan. Maknanya apa? Selepas huruf mat, ya, apabila berjumpa dengan hamzah, ya, tidak dalam satu kalimat, ya, tidak dalam satu kalimat, maka itu disebut mat jaiz munfasil, ya. Ini kan hamzahnya ada di awal kalimat kedua, kan? Ya, matnya di kalimat pertama, ya. Hamzahnya ada di awal kalimat kedua. Maka disebut mat jaiz munfasil, ya. Sebab terpisah, berasingan. Harokatnya, ya, 2, 4 dan 5. Ya, 2, 4 dan 5. Mad jaiz munfasil, ya. Nah, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, ini termasuk cawangan atau cabang daripada mad far'i. Mad far'i, ya. Ya, lawan daripada mad far'i apa? Mad tabi'i. Ya, mad ada dua bagian. Yang pertama mad tabi'i, ya. Kedua mad far'i. Mad far'i adalah mad yang, ya, berjumpa dengan 3 huruf jauf, 3 huruf rongga mulut, ya, disebabkan oleh 3 huruf rongga mulut. Itu mad tabi'i, ya. Apa 3 huruf rongga mulut itu? Alif, waw, ya, ya. Qala, alif. Mesti sebelum alif itu fathah, qala, ya kan? Kemudian qila, ya. Mesti sebelum harful ya itu kasrah. Kemudian qulu, ya. Sebelum waw sukun itu mesti dhammah, qulu, qila, qala. Itu mad tabi'i. Mad far'i apa? Mad far'i adalah mad yang disebabkan oleh apa? Oleh hamzah. Oleh hamzah. Oleh hamzah dan sukun. Hamzah dan sukun, itu mad far'i, ya. Sama ada letaknya selepas mad, ya, ataupun sebelum mad, ya. Kalau ini selepas mad, ya. Mad wajib muttasil yang kedua pun selepas mad. Macam mana hamzah yang letaknya sebelum mad? Boleh dibagi contoh. Sekarang yang keenam adalah mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil. Contohnya, ini adha'at, adha'at, ya kan? Mad wajib muttasil, adha'at. Hamzah berada dalam satu kalimat, ya kan? Hamzah berada dalam satu kalimat selepas mad. Selepas mad berjumpa hamzah dalam satu kalimat, itulah mad wajib muttasil, ya. Harokatnya 4, 5 berdasarkan riwayat Hafiz an Asim, 4 dan 5 harokat,
ya. Kalau mad jaiz tadi boleh 2, ya. Paling rendah 2 harokat, ya. Kalau mad wajib muttasil, disebut muttasil sebab ada dalam satu kalimat, ya. Ini kan hamzah selepas mad. Yang disebut mad far'i tadi apa? Mad yang disebabkan hamzah dan sukun, ya. Sama ada sebelum selepas mad ataupun sebelum mad, ya. Kalau sukun itu selepas mad, ya. Kalau sukun selepas mad, ya. Tapi kalau hamzah ada sebelum mad dan ada selepas mad. Kalau ini kan selepas mad, ya. Yang sebelum mad contohnya apa? Mad badal. Mad badal ini hamzah yang letaknya sebelum mad. Contoh apa? Amanu, ya kan? Ini kan hamzah. Selepas hamzah mad kan? Alif. Amanu. Ini disebut mad far'i. Letak hamzah sama ada selepas mad, ya, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, atau sebelum mad. Contoh mad badal. Kalau sukun itu disebut mad lazim. Mad lazim kalimi, musaqqal, mad mad lazim harfi. Itu mad far'i yang disebabkan sukun. Ya, wallahu a'lam bissawab. Boleh difahami. Mad lazim termasuk mad far'i. Itu disebabkan sukun, ya. Waladdallin. Itu kan selepas mad itu ada sabdu, ya. Asalnya itu dua huruf kan. Lam itu 2 huruf. Lam pertama sukun, lam kedua berharokat, ya kan? Digabung menjadi sabdu, ya. Wallahu a'lam. Cukup ya untuk tajwid 3 hukum ini. Yang penting kita fahami dengan benar, ya. Betul-betul faham, ya, insyaallah. Bukan pura-pura faham, ya, betul-betul faham, insyaallah. Jadi belum selesai ya surah Al-Baqarah. 3 ayat itu hukum-hukumnya masih banyak yang belum dibahas. Sekarang harfiah, ya. Harfiah sudah sampai ciri isim, ya kan? Ciri isim, ya. Ciri isim, ya. Sudah sampai ciri isim, ya. Pembagian kata ada 3, isim, fi'il, dan harf, ya. Isim kata nama, fi'il kata kerja, harf. Maksud harf di sini adalah huruf bermakna, ya, sebab yang memang kita pelajari terus dari Al-Qur'an, ya kan? Setiap huruf dalam Al-Qur'an pasti bermakna. Tidak sekedar hiasan saja, pasti bermakna, ya. Terakhir ciri isim yang sudah dipelajari apa? Apa ciri isim? Sebelum isim tersebut ada huruf jar, ya, ada huruf jar. Huruf jar kan, harful jar. Ini ciri yang ketiga kan? Harful jar, huruful jar. Saya bagi contoh
yang contoh itu masih perlu dijelaskan, ya. Huruf-hurufnya apa saja? B, kaf, ya kan, ka, li, la ada? Ada. Kemudian apa lagi? Min, mina, ya, ila, ala, fi, ma'a, ya, an, ya. Ada yang belum disebut? Bi, kaf, sudah, ya. Nah, huruf bi, kaf, li, dan la ini pasti bersambung dengan isimnya, ya. Huruf li, kaf, dan li serta la pasti bersambung dengan isimnya, ya. Pasti bersambung dengan isimnya. Contoh misalnya bil ghaibi, ya, bersambung kan? Bil ghaibi. Kaf contohnya kama amanan nas, ya. Kama amana, ya, bersambung. Ini huruf jar, selepasnya isim. Mim di sini isim, ya. Mim di sini isim, bukan huruf. Dia isim. Ada mim yang huruf, ada mim yang isim, ya. Yang mim di sini adalah isim. Mim yang huruf ada tak? Ada, ya. Contoh, ya. Mim yang huruf, kalau dalam satu kalimat itu selepas mim ada illa, itu huruf mimnya, ya. Mim yang huruf, maaf, yang pertama ini mim isim kan? Ini kata sambung kan? Mimnya kata sambung. Tapi ada juga mim yang huruf. Dia bukan isim, tapi huruf, ya. Berlaku ketika apa? Ketika selepas mim ini ada illah. Ada illah. Ini mim yang huruf, ya. Mim yang huruf, harfun, ya. Selepas mim ini ada illah, maka mim ini huruf. Contoh apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidak diartikan wama dan sesuatu yang, tidak. Kalau isim diartikannya dan sesuatu atau dan segala sesuatu, ya. Itu mim yang isim. Tapi kalau mim yang huruf dan tidak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Mim yang ini adalah huruf, ya. Cirinya illa. Sekarang li dan lam. Contohnya alhamdulillah, ya kan? Bersambung kan? Sekarang lam, apa contohnya? Yang lam ini mudah saja, saya baru ingat. Kalau pertemuan lepas, sebab sudah tak fokus lagi di akhir-akhir. Nah, kalau ini contohnya apa misalnya? Lakum. Selesai, ya. Lakum, lahum. Ini harfu jar ini. Selepasnya isim. Isim apa? Isim dhamir, ya, kata ganti. Kata ganti orang, kata ganti benda, ya. Sebelumnya saya bagi contoh apa? Contohnya wa innaha lakabiratun, ya kan? Nah, ini
Wa innaha lakabiratun. Ada lam kan? Lam di sini fungsinya sama dengan lam taukid, ya kan? Sungguh berat, ya kan? Lakabiratun, sungguh berat, ya. Ini posisinya kalau statusnya kalau di dalam ilmu nahwu khobar inna, ya kan? Pernah belajar belum ya? Ini kan ada inna kan? Ha di sini ini isim, ini isim inna, ya. Asalnya apa? Wa innas sholata. Sebab sebelumnya ada kan kalimat salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha. Ha di sini kembali kepada salat. Isim. Isim inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim. Nasab itu tandanya apa? Fathah. Tanda atas. Nah, kalau nak dijabarkan wa innas sholata, ya kan? Sebab isim kan, isim inna dinasabkan, difathahkan. Lakabiratun, khobar inna itu marfu'kan, didommahkan, ya. Jadi lam di sini bukan harfu jar, ya, tapi lam taukid. Ada lam taukid yang masuk kepada khobar, ya, khobar inna. Ada yang masuk kepada fi'il, ya. Yang kepada fi'il contohnya liya'lama, liyakunu, ya kan? Liya'lama, liyakunu, satu-satu. Nanti pembahasan fi'il ketemu lagi, jumpa lagi. Ini baru isim, ya. Jadi mafhum, ya. Lam memang huruf jar, contohnya lakum, ya. Lakum dinukum waliyadin. Jelas ya, huruf jar. Kalau sisanya ini, bakinya, ini boleh bersambung, boleh tak bersambung nanti, ya. Ada yang boleh bersambung, ada yang tak boleh bersambung, ya. Wallahu a'lam. Ini yang ketiga. Yang ketiga, ya. Ciri yang keempat apa? Isyarah, ya. Ciri yang keempat adalah semua bentuk apa? Isyarah, ya. Ismul isyarah. Ismul isyarah, ya. Atau kata tunjuk, ya kan? Ismul isyarah, kata tunjuk, ya. Semua bentuk katun, semua bentuk kata tunjuk, ya. Nah, sudah kita sama-sama pelajari, ya. Kata tunjuk ada yang menunjukkan dekat, ya kan? Ya. Ada yang menunjukkan jauh, ya kan? Ya. Ini contohnya apa yang dekat? Haza. Ya. Kemudian ini muzakkar, ya kan? Laki kan? Untuk perempuan hazihi. 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 Haza hazihi. Kemudian untuk dua orang hazani. Atau hazaini, ya. Hazaini. Hazaini. Hazani atau hazaini, ya. Hazani atau hazaini. Ini dua orang, muzakkar, laki kan?
Kalau muannasnya hatani atau hataini. Ya. Hadza, ini untuk laki. Hadhi perempuan, hadzani, hadzaini laki, hatani, hataini perempuan. Ya. Jauh. Sekarang jauh. Dzalika. Dzalika. Laki, perempuannya tilka. Ya. Kemudian yang terakhir, nah, haulai, ya, haulai, ya, haulai atau ulaika. Ulaika, ya, haulai, ulaika. Nah, ini berlaku untuk perempuan dan laki kan, ya, boleh perempuan atau laki kan. Haulai, ulaika. Nah, inilah kata tunjuk benda, kata tunjuk benda, ya. Ini untuk kata tunjuk benda, ya. Kata tunjuk ini sifatnya tetap, ya. Sama ada dia letaknya di awal, di tengah, di akhir, tetap, ya, tidak berubah, ya, permanen, ya, tidak berubah, ya, tetap. Nah, contoh misalnya untuk dekat, hadza qalamun, ya kan? Hadhihi mimsahatun. Lupa. Kemudian untuk jauh, zalika kursi. Tilka sa'ah. Ya. Tilka sa'atul jidar, ya kan? Jam dinding. Nah, intinya inilah isim isyarah yang menunjukkan kata benda, ya, kata benda, ya. Nah, contoh misalnya di dalam Al-Quran apa? Wala taqraba hadhihi syajarah, ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Contohnya wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarata. Dalam surah Al-Baqarah kan, ini perkataan Allah terhadap Nabi Adam kan, dan Hawa alaihissalam, dan Hawa alaihassalam. Wala taqraba, dan janganlah kamu berdua, ya, janganlah kamu berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini, ya, pohon ini, ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan pohon tersebut kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, sehingga betul-betul dekat di penglihatan Nabi Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah, ya. Apa nama pohonnya? Banyak orang cakap pohon khuldi. Itu penamaan daripada syaitan, ya kan? Setan yang bagi nama. Jangan kita latah lidahnya. Sebut pohon khuldi, ya. Nabi Adam, Hawa alaihi wassalam terusir dari surga sebab memakan buah khuldi. Ini perkataan syaitan. Syaitan senanglah iblis, ya kan? Macam orang banyak memberi nama, ada kuntilanak, ya, ada apa lagi?
tuyul gitu kan, Gundurwo dan seterusnya. Ini iblis, syaitan yang bisikkan ke telinga manusia supaya memberi nama-nama itu. Cukup kita katakan jin, ya, jin kafir, ya kan, jin yang durhaka kepada Allah. Jangan kita ikut menyebut dengan istilah itu. Senang mereka, ya, syaitan itu. Inilah ya artinya. Ini kata tunjuk, ya, kata tunjuk untuk benda, kata tunjuk untuk tempat. Sekarang ini yang pertama, kata tunjuk untuk benda. Semua kata tunjuk isim, ya. Hadhihi syajarah, hadhi isim, asyajarah isim juga. Nah, bezanya ada alif lam, ya kan, cirinya. Nah, menunjukkan syajar, pohon yang dimaksud oleh Allah ini sudah jelas, ya. Memang sudah spesifik, sudah nampak betul-betul, ya. Tak akan salah alamat Nabi Adam untuk mendekati pohon tersebut, ya. Memang sudah jelas, ya. Ini untuk kata tunjuk benda. Sekarang kata tunjuk tempat, ya. Kata tunjuk tempat. Kata tunjuk tempat. Kata tunjuk tempat sekarang, ya, masih keempat. Jadi isim, al-isyarah, ya, untuk benda, ya kan, kata tunjuk benda dan tempat, ya. Sekarang tempat, ya. Sekarang tempat. Nah, tempat ini contohnya apa? Di samping bahasa Arabnya apa? Janiba. Di bawah apa? Tahta. Di atas? Fauqa. Fauqa ini di atas tapi tidak menempel, ya. Apa menempel itu? Kalau ala menempel, ya. Melekat, ya. Fauqa al-misbah fauqa al-maktab, lampu di atas meja, tak melekat, ya. Nah, kalau ala harfu jar tadi, ini melekat dia. Fauqa, di atas. Kemudian di mana saja, apa di mana saja? Haitsu. Haitsu. Apalagi? Di sisi apa? Inda. Apalagi? Di sekitar. Haula. Tapi jangan diartikan la haula mestinya tidak ada daya. Ini tidak ada sekitar. Jangan macam itu, ya. La haula bisa lagi dia, ya, janiba. Kemudian apa lagi? Di belakang. Waro'a. Kemudian khalfa juga di belakang, ya kan? Di depan amama, ya. Di sana hunalika da'a Zakaria. Di sana Nabi Zakaria berdoa, ya, di mihrab, ya. Janibah, di samping. Di samping. Ini kata tunjuk yang menunjukkan tempat, ya. Yang pertama tadi benda, sekarang ini tempat. Contoh misalnya apa? Apa contohnya? Innad dina. Dilanjutkan. Innad dina indallahil Islam. Nah, kan? Ini contohnya. Innad dina indallahil Islam. Inna, sesungguhnya.
Ad-din agama. Indallah, di sisi Allah. Yang paling di sisi Allah yang diridhoi. Jangan kita terjemahkan yang paling diridhoi atau yang paling benar, salah ya. Kalau kita terjemahkan sesungguhnya ad-din agama yang paling benar di sisi Allah Islam, salah itu. Terjemahannya salah. Kenapa salah? Nah, sebab kita sudah membuka ruang kalau macam itu, membuka ruang bahwa agama yang lain benar, yang paling benar Islam, salah. Bukan macam itu terjemahannya. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, inda isim isyarah, Allah isim juga, al-Islam isim juga. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Isim isyarah tempat. Ya. Senang kan? Nanti insyaallah kalau sudah sampai 7 ciri, nanti kita akan buka Al-Quran. Kita inilah cari ya, ke-7 jenis ya, ciri isim itu. Ustaz, yang haula yang fasik ya? Haula. Haula yang fasik ya? Banyak, ada min haitsu kharajta, ada yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Ini isim ya, yang menunjukkan tempat. Ya, wallahu a'lam. Mau lagi? Mau lagi. Ini katun ya, kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Satu lagi 5 menit ya. 5 menit lagi ya, insyaallah. Satu lagi ya. Kalau tak habis berarti ya sebagai madkhal lah, pembuka. Ya, isim isyarah. Kemudian yang kelima, Isim mausul. semua bentuk ismul mausul ya. Ismul mausul ya, kata sambung ya. Atau ya kita singkatlah kabung ya, kata sambung. Ismul mausul, isim mausul, kata sambung ya. Nah, kata sambung ini sifatnya sama dengan kata tunjuk, tetap dia tidak berubah ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menyambungkan ya, untuk menyambungkan dan menjelaskan makna, menjelaskan kalimat sebelumnya ya, menyambungkan dan menjelaskan kalimat sebelumnya ya. Apa kata sambung? Ya. Ini untuk laki ya, untuk female ya, perempuan. Contoh allazi ya. Untuk perempuannya allati. Ini orang yang ya kan, satu kan. Kalau dua allazani atau allazaini ya kan, atau allazaini ya. Kalau perempuannya allatani atau allataini ya. Allazi, allazani, allazaini, allati, allatani, allataini ya. Kemudian untuk banyak lebih dari 2 orang,
alladzina. Ya kan? Alladzina. Untuk perempuannya allai. Allai, atau bisa juga allati. Allai atau allati. Ya. Dan terakhir man juga ma. Man ma. Ya. Man ma. Ini kata sambung. Ya. Man. Ya. Siapa? Man siapa? Ma sesuatu yang atau segala sesuatu. Ini ya, allazi, alladzani, alladzaini, allati, allatani, allataini, allazina, allai, allati, man, ma. Ya. Inilah kata sambung, ya. Contoh misalnya, contoh yang man dan ma sajalah. Nanti bakinya insyaallah pertemuan mendatang. Contoh man apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal ard. Ya kan? Ini kata sambung. Man khalaqa. Samawati wal ard. Man khalaqas samawati wal ard. Khalaqa fi'il. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? As-samawat wal ard isim. Ya. Ada alif lam. Allah. Ya. Bahkan ketika orang kafir ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ma, contoh ma apa? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Buka surat Al-Baqarah ayat 29, coba. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya kan? Huwallazi, dialah Allah yang khalaqa, huwallazi khalaqa lakum, yang menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a. Ya. Ma, apa-apa, segala sesuatu yang ada di bumi semuanya. Ya. Itu ya. Ya. Itulah asal segala sesuatu yang ada di bumi halal. Asalnya, hukum asalnya halal. Ya, kecuali ada nas yang mengharamkan, barulah jadi haram. Asalnya halal sebab Allah menjadikan segala sesuatu di bumi ini halal. Ya. Kecuali ada nas, gitu kan. Wallahu a'lam. Ya, faham ya insyaallah. Man khalaqas samawati wal ard. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari, meskipun sedikit ilmunya. Yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Dan dari setan, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.